Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah dari kelas 1 Komunikasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa teori-teori komunikasi beserta contoh kasusnya. Untuk pertemuan kelima adalah komunikasi interpersonal. Di dalam komunikasi interpersonal terdapat 5 teori lagi. Yang pertama adalah teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang tidak saling mengenal. Gunanya mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Contohnya adalah pada saat ini banyak sekali kabar yang simpang siur mengenai orang-orang yang terpapar COVID, sehingga beberapa orang lainnya mulai saling bertukar pesan, membalas komentar, ataupun mencari informasi. Apakah benar keberadaannya atau hanya sekedar kabar simpang siur? Teori kedua adalah teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dari yang superficial menjadi lebih intim. Contoh yang saya ambil adalah Pak Bima Aryo Sugiarto, seorang wali kota Bogor, dinyatakan positif corona pada tanggal 20 Maret 2020. Beliau mengungkapkan secara terang-terangan kepada masyarakat melalui media sosial. Gejala-gejala yang terjadi pada saat terkena virus tidak dirasakan signifikan oleh beliau. Ia hanya mengalami batuk-batuk kecil saja. Namun, ketika mengetahui dirinya positif, dia tetap menjalankan prosedur yang sudah ditentukan, serta mempercayakan kepada tim medis untuk menindaklanjuti. Dan Pak Bima berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak, serta kurangi bepergian keluar jika bukan hal yang mendesak. Karena seperti yang kita ketahui, COVID-19 bisa mengenai siapa saja tanpa mengenal usia. Teori ketiga adalah teori pertukaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa di dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Contohnya adalah tim medis yang bertukar informasi kepada masyarakat ataupun memberikan penyuluhan terkait virus COVID ini. Teori keempat adalah teori dialektika relasional, yaitu usaha mendamaikan keinginan-keinginan yang saling bertolak belakang. Salah satu contoh yang saya ambil di teori ini adalah pasien yang dalam masa pengawasan di Samarinda mengamuk dan menendang pintu kamar dikarenakan tidak ingin diisolasi di rumah sakit, sehingga membuat para tim medis menjadi ketakutan. Lalu pihak rumah sakit menghubungi kepolisian agar mengamankan situasi tersebut, dan pasien tersebut dipulangkan dan diberi arahan agar tetap mengisolasi diri di rumah serta masih dalam pengawasan tim medis. Teori terakhir di dalam pertemuan kelima ini adalah teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini merupakan teori penelitian yang membuat keputusan tentang mengungkapkan dan menyembunyikan informasi pribadi. Contohnya adalah pasien positif corona di Sulsel naik drastis hingga saat ini. Bahkan kasusnya sudah mencapai 322. Dan pasien yang positif pada saat ini datanya dirahasiakan agar masyarakat sekitar tidak menjadi resah. Untuk pertemuan 6 terdapat dua teori. Yang pertama adalah group think.
Teori ini membantu kita memahami sifat dasar pengambilan keputusan di dalam sebuah kelompok kecil. Contohnya adalah Trans Entertainment beserta beberapa rekan lainnya ikut turun tangan membantu pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran virus dengan melakukan penggalangan dana di kitabisa.com. Dan hasil dari penggalangan dana tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan ataupun disumbangkan kepada rumah sakit yang masih kekurangan dana. Teori selanjutnya adalah teori penstrukturan adaptif. Teori ini mendeskripsikan bagaimana institusi sosial dan organisasi diproduksi, reproduksi, dan ditransformasi melalui penggunaan aturan-aturan sosial. Contohnya adalah pada saat ini Menteri BUMN membuka lowongan untuk mengajak masyarakat menjadi volunteer gugus depan guna mewaspadai dan mengantisipasi virus COVID. Pertemuan ketujuh terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori budaya organisasi. Kehidupan organisasi dicirikan dengan banyaknya perubahan. Budaya-budaya baru yang kita rasakan pada saat ini semenjak pandemi adalah belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ataupun melakukan meeting di rumah menggunakan aplikasi Zoom. Teori terakhir di pertemuan 7 adalah teori informasi organisasi, menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Contohnya adalah informasi mengenai kasus COVID yang semakin hari semakin meningkat membuat PT Pertamina dan Hiswana Migas turut serta berkontribusi menyerahkan bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa 2.300 paket dan 150 APD. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.